Saya yakin kalau Majelis Hakim PT mencermati memori banding kami, pembekuan dan pemecatan saya dilakukan oleh KAI dan Mahkamah Agung itu cacat formil. Kita mengajukan permohonan pengujian material, uji material ke Mahkamah Konstitusi. Apa isinya? Yaitu kita permohonan pengujian material untuk Undang-Undang Advokat tahun 2003. Setelah divonis bersalah dan dihukum 1,5 tahun penjara oleh Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Rasman Arief Nasution resmi mengajukan banding pengadilan tinggi. Rasman melalui kuasa hukumnya tidak menerima begitu saja vonis Pengadilan Negeri Jakarta Utara dalam kasus pencemaran nama baik terhadap Hotman Paris Hutapea yang menurutnya banyak kekeliruan. Menanggapi keputusannya mengajukan memuri banding ke Pengadilan Tinggi Negeri, Rasman yakin Hakim Pengadilan Tinggi akan berdiri tegak berbeda dengan keputusan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang syarat emosi dalam mengambil putusan. Rasman optimis memori banding yang diajukannya akan diterima lantaran dirinya saat berkonflik dengan Hotman merupakan seorang pengacara yang membela kliennya sebagai diatur dalam Undang-Undang Advokat yang tidak bisa dipidana baik di dalam maupun di luar persidangan. Berangkat dari undang-undang itulah Rasman optimis bebas, sebab jika tidak, banyak lawyer akan cemas dan gaduh mempertanyakan perlindungan terhadap profesi lawyer yang sedang menjalankan profesinya. saya yakin kalau Majelis Hakim PT mencermati memori banding kami, melihat media sosial dengan nyata, saya yakin Hakim PT, Ketua PT, Mahkamah Agung, apalagi saya sudah meminta maaf 3 kali, akan mengesampingkan perasaan spirit of the court sesama hakim. Sekali lagi tidak ada maksud Rasman menghina lembaga peradilan, apalagi menghina hakim. Jadi saya melihat putusan PN kemarin di PN Jakarta Utara itu masih ada emosionalnya karena pernah ribut dengan mereka. Tapi di PT dengan Mahkamah Agung saya yakin bahwa Hakim PT dengan Hakim Mahkamah Agung insya Allah akan berdiri tegak untuk saya karena memang saya dilindungi oleh Undang-Undang Advokat. Pertama, Undang-Undang Advokat nomor 18 tahun 2003 ayat pasal 16, pasal 18. Tidak identik dengan klien. Yang kedua, saya sebagai juru bicara seorang klien, maka tidak boleh dituntut dan digugat di depan atau di luar pengadilan. Karena ada kuasa. Nah sekarang, Iklim Hakim divonis 6 bulan penjara tanpa percobaan. Ini membuktikan bahwa ada kuasa ke saya. Tinggal bagaimana hakim melihat bahwa Rasman ini kan kuasa hukum. Kalau ini dihukum ke saya akan menjadi presiden buruk, maka akan banyak lawyer yang akan terjerat. Kaitan Bang Egy dengan kaitan saya, dengan yang satu lagi ibu perempuan itu, yang jadi tersangka, itu beda. Different. Ya, different dengan kasus saya dengan Hotman, kasus saya dengan Iklim Hakim, kasus Bang Egy dengan Pak Jokowi, kasus ibu yang satu lagi lupa saya namanya dengan Pak Jokowi. Jadi ini banyak yang WA saya, banyak yang nanya ke saya, oh pengacara tidak kebal hukum, buktinya Pak Egy tersangka, buktinya Ibu Kurnia. Jadi kalau Ibu Kurnia itu tidak bisa disamakan dengan posisi saya. Jadi
Hal ini harus benar-benar dicermati bahwa seorang lawyer yang sedang beracara memang undang-undang yang mengatur tidak boleh dituntut di dalam atau di luar pengadilan. Dan putusan Mahkamah Konstitusi, press conference adalah bagian dari pembelaan non-litigasi yang sah menurut Mahkamah Konstitusi. Karena itu, finally, saya tidak bisa dijerat hukuman pidana. Saya tidak bisa dijerat hukuman pidana. Sementara itu, rekan sejawat Rasman yang sedang sama-sama berjuang, Firdaus Oiwobo ditemani kuasa hukumnya, Deoli Payumara, resmi mengajukan judicial review terkait Undang-Undang Advokat ke Mahkamah Konstitusi. Menurut Deolipa selaku kuasa hukum Firdaus, ada cacat formal atas status pengacara Firdaus yang dibekukan. Sebab putusan pembekuan berita sumpah acara Firdaus tanpa melalui sidang kode etik. Atas permasalahan itulah Deolipa mengajukan permohonan judicial review untuk memastikan status kepengacaraan Firdaus yang dibekukan hingga tak dapat bersidang menemani kliennya. Kami sebagai tim kuasa hukum dari Bang Firdaus Oiwobo, kita mengajukan permohonan pengujian material, uji material ke Mahkamah Konstitusi. Apa isinya? Yaitu kita permohonan pengujian material untuk Undang-Undang Advokat, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003, kita ajukan ke MK. Sudah kita daftarkan di kepaniteraan Mahkamah Konstitusi dan sudah diterima dengan segala kelengkapannya. Berita acara sumpahnya dibekukan oleh Pengadilan Tinggi Banten ya. Jadi begini, memang beliau ini kan adalah pengacara juga, statusnya advokat. Kemudian yang berlaku sebenarnya adalah Undang-Undang Advokat, yaitu Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003. Tapi seharusnya ketika ada pembekuan atau ada keputusan yang secara hukum adalah memberikan hukuman, ini kan pembekuan kan termasuk hukuman juga kan. Jadi itu seharusnya beliau ini diproses menggunakan Undang-Undang Advokat, di mana sebelum ada proses pemberian hukuman ada yang namanya sidang kode etik dari Dewan Kehormatan Lembaga Advokat. Jadi ini ada suatu kecacatan hukum formil di mana tidak dilaksanakannya sidang kode etik buat advokat. Jadi sebenarnya advokat yang melakukan kesalahan-kesalahan yang dalam kaitannya melaksanakan tugas itu kemudian ada sidang kode etiknya. Misalnya di pengadilan marah-marah yang berlebihan, atau kemudian ada posisi contempt of court misalnya, menghina jaksa, menghina hakim, itu memang harusnya di sidang kode etik. Tapi beliau ini langsung diputus, dihukum, sanksi pembekuan. Kita melakukan uji material terhadap Undang-Undang Advokat Nomor 18 Tahun 2003, di mana seharusnya Undang-Undang Advokat ini memang secara saklik itu menempatkan posisi advokat dalam posisi yang terkunci oleh Undang-Undang Advokat. Tapi kemudian ada penyimpangan yang sekarang terjadi, di mana ini dilakukan tidak prosedural. Jadi kita ujilah Undang-Undang Advokat itu. Ini kan semua berada di wilayah hukum ya. Bang Firdaus ini sebagai advokat disahkan secara hukum. Kemudian mendapatkan kartu berita acara sumpah juga secara hukum. Kemudian diputus pembekuan juga pakai perangkat hukum. Sehingga kita bisa baca ini namanya cacat hukum kan. Walaupun pakai perangkat hukum kan ada yang benar-benar secara hukum, ada yang memang pakai perangkat hukum tapi cacat. Nah, dari posisi ini karena semua berada di wilayah hukum, makanya kita pun akan membersihkan atau membereskan ini atau membuat ini menjadi baik lagi dengan cara ilmu hukum, yaitu melalui koridor-koridor hukum, yaitu melalui gugatan yang kemudian resmi secara hukum juga, melalui permohonan uji material. Ini yang paling pas. Memang ada juga kita bisa melakukan permohonan ke Mahkamah Agung atau kita melakukan langkah-langkah lain yang sifatnya politis, tapi ini kita hindari dulu. Jadi kita hanya memakai pola-pola prosedur hukum yang berlaku, yaitu yang paling masuk pada saat ini adalah mengadakan uji material terhadap Undang-Undang Advokat, terhadap penyimpangan-penyimpangan yang terjadi yang kelihatannya dibiarkan juga oleh organisasi advokat, yaitu satu. Nah,
Jadi kita melakukan langkah yang sesuai dengan aturan-aturan hukum, tidak lain dari itu. Bukan tanpa alasan Firdaus mengajukan judicial review. Selama ini Firdaus merasa diperlakukan tidak adil terutama oleh Sunarto, Ketua Mahkamah Agung yang dituding ikut mengintervensi putusan Pengadilan Negeri Banten yang membekukan berita acara sumpah sebagai advokat. Karena dugaan itulah Firdaus mengajukan protes bahkan melayangkan surat pada Mahkamah Agung. Namun usahanya Firdaus seperti diabaikan begitu saja tanpa jawaban dari Mahkamah Agung. Karena hal itu Firdaus memutuskan mengajukan judicial review atas undang-undang advokat yang menurutnya bermasalah. Pembekuan dan pemecatan saya dilakukan oleh KAI dan Mahkamah Agung itu cacat formil. Kenapa saya bilang cacat formil? Karena tidak melalui mekanisme pasal 7 dan pasal 8 Undang-Undang 18 tahun 2003 tadi, ayat 3 dan ayat 1. Jadi tidak melalui proses sidang kode etik sesuai dengan apa yang diputuskan di dalam Undang-Undang 18 tahun 2003. Artinya pembekuan dan pemecatan saya itu cacat hukum. Dan yang lebih cacatnya lagi, yang memecat saya ini adalah Siti Jamilah Lubis, seorang ketua umum yang tidak terdaftar di Dirjen AHU. Ya, karena setelah saya cek di Dirjen AHU, ternyata yang terdaftar sebagai ketua umum organisasi Kongres Advokat Indonesia adalah Indra Sanul Lubis almarhum. Dan sampai saat sekarang kongresnya pun masih sengketa. Ya, belum pernah ada penunjukan langsung oleh Dirjen AHU siapa sebagai pengganti Indra Sanul Lubis yang sah. Karena secara de jure belum tercatat di Dirjen AHU bahwa siapa saja yang akan berhak menjabat sebagai ketua umum Kongres Advokat Indonesia. Artinya sampai saat ini saya masih menafsirkan Kongres Advokat Indonesia masih ilegal dan kosong kepemimpinan. Yang lebih melanggar Undang-Undang 45 adalah kelakuan dari Mahkamah Agung, Profesor Sunarto dan kawan-kawan, ya, yang mengintervensi Pengadilan Tinggi untuk mengeluarkan surat pembekuan saya, dan suratnya tidak pernah disampaikan kepada saya sampai hari ini, sudah 8 bulan, ya. Dan impact negatifnya, semua kontrak saya di dalam perusahaan-perusahaan asing dan perusahaan nasional, ya, yang mengkontrak saya sebagai konsultan hukum, memutus kontraknya. Penghasilan saya ratusan juta sebulan hilang lenyap selama 8 bulan. Tapi saya nggak ada masalah. Saya biarkan mereka itu. Kenapa saya tidak melakukan tindakan arogan, ya, seperti memaksa untuk bersidang, karena tidak ada nomenklatur di dalam surat pembekuan saya itu melarang saya untuk bersidang. Di dalam pembekuan saya itu kontradiktum, ya. Mahkamah Agung melalui Pengadilan Tinggi menggunakan alasan-alasan, dalil-dalil, sema dan perma untuk membekukan saya, tetapi di ujungnya, di depannya itu menggunakan Undang-Undang 18 tahun 2003 tentang advokat. Jadi kontradiktum. Mana yang mau dipakai? Apa pakai SEMA atau pakai Undang-Undang 18 tahun 2003? Kalau pakai Undang-Undang 18 tahun 2003, jadi jalankan dulu pasal 7, pasal 8-nya melalui sidang kode etik. Kalau memang saya harus diberhentikan atau dipecat, saya harus diputus dulu, divonis dulu melanggar hukum, ya, dan sekurang-kurangnya saya dipidana penjara 4 tahun penjara. Tapi saya belum pernah disidangkan, belum pernah diperiksa, belum pernah divonis 4 tahun penjara. Saya sudah dipecat oleh KAI ilegal yang dipimpin oleh Siti Jamilah Lubis. Saya nggak mau ikut-ikutan bodoh seperti mereka. Saya nggak mau ikut-ikutan arogan seperti mereka dalam menerapkan hukum yang ada di Indonesia. Karena saya taat hukum. Jadi saya melalui tim kuasa hukum saya, Pak Dewa Lipayumara, ya. Jadi saya meminta beliau untuk mendampingi saya melaksanakan permohonan di dalam pengajuan judicial review di Mahkamah Konstitusi. Gitu. Alhamdulillah hari ini sudah diterima. Dan insya Allah kami akan pertanyakan semua secara detail dasar hukum mereka membekukan saya apa. Tidak ada itikat baik dari Ketua Mahkamah Agung yang bernama Profesor Sunarto, ya, untuk membalas surat saya. Entah dia itu takut pada saya, entah dia itu takut saya gugat, entah dia itu memang malu sendiri dengan tingkah lakunya yang sudah terlanjur kebablasan, ya, dengan menginstruksikan jajarannya untuk mengumumkan agar saya tidak boleh bersidang di seluruh pengadilan Indonesia. Entah apa yang terbersit di dalam benaknya, saya nggak tahu. Yang jelas, saya secara gentleman sudah menyurati Profesor Sunarto di Mahkamah Agung untuk membalas surat saya. Dasar hukum saya dibekukan apa? Mau pakai Undang-Undang Mahkamah Agung kah? Atau mau pakai Undang-Undang 18 kah? Jadi kita harus benar memperjelas hukum di Indonesia, jangan sampai ada kontradiktum dalam proses penerapan hukum ini. Jadi kalau seandainya proses penerapan hukum ini tidak sesuai dengan undang-undang yang ada di Indonesia, maka Ketua Mahkamah Agung tidak layak untuk memimpin Mahkamah Agung hingga saat ini. Jadi jelas sudah di Indonesia ini, makanya kenapa banyaknya hakim-hakim yang korupsi, nyimpan uang, menimbun-nimbun. Karena Ketua Mahkamah Agungnya aja begini gitu loh.
Bagaimana dia bisa mengawasi hakim-hakim yang korupsi, KKN dan penimbun uang, cuci uang. Sementara Ketua Mahkamah Agungnya aja urusan remeh-temeh ini dia harus mengintervensi seluruh pengadilan di seluruh Indonesia untuk tidak menerima saya bersidang. Mudah-mudahan didengar oleh Pak Prabowo sebagai macannya Indonesia, macan Asia ya, benar-benar macan. Jangan sampai Pak Prabowo main sama kambing sehingga Pak Prabowo ikut-ikutan jadi kambing. Gitu. Ya ini saya analogikan ini kambing ini. Ya, ini salah satu kambing yang ada di kabinet Pak Prabowo harus dipecat. Saya juga tidak mau menggugat Pak Sunarto. Ini membuat pendewasaan buat Pak Sunarto sebagai Ketua Mahkamah Agung. Ingat, dia duduk di Mahkamah Agung, mahkamah yang paling suci di bangsa ini untuk menegakkan keadilan. Kalau orangnya tidak suci, maka mahkamahnya akan tidak suci. Gitu loh. Makanya saya bilang tadi ini Pak Sunarto ini harus benar-benar bertobat. Dia kan udah tua ya, profesor lagi, memalukan alma mater kalau dia tidak tobat. Tobatlah Pak Sunarto ya. Tobat Anda, jangan berbuat seperti anak bocah ya. Semena-mena memutus keputusan tanpa proses persidangan. Tobatlah saudara Profesor Sunarto ya. Saya berani bicara begini karena saya sudah doktor sekarang, bentar lagi saya profesor. Nah, selesai sudah Cumi Lovers. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.